Nggih, matur nuwun. Ini pernyataan bapak-bapak di samping saya yang nggak pernah diserang ini kayaknya biasanya nyerang, jadi nggak pernah diserang gitu. Jadi kita kalau melihat money politik transaksional, ini sepertinya tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Kalau hitam putih, semua agama sudah melarang itu. Fatwa-fatwa keagamaan sudah banyak sekali. Tapi ternyata politik transaksional ini tetap berjalan. Ini saya kira harus dilihat begini, bahwa pada masyarakat yang dalam tanda kutip belum mandiri secara ekonomi, ya, belum mandiri secara ekonomi, tawaran gagasan itu tidak menarik, tawaran janji-janji juga tidak menarik, sehingga kondisi ini dibaca oleh para politisi bahwa cara yang paling mudah, efektif dan fungsional untuk mendapatkan dukungan adalah dengan uang. Lah, ini saya kira penyakit utamanya ini yang harus disembuhkan dulu gitu. Saya kira orang-orang yang sudah secara ekonomi mandiri, ya, ini saya kira tidak mudah tergoda oleh politik uang ini. Maka sebenarnya tidak hanya sekedar difatwakan, tidak sekedar diatur melalui regulasi legislasi, undang-undang misalnya. Tetapi sebenarnya itu jalan terus iya, tetapi perbaikan ekonomi ini menjadi faktor penting yang semestinya diupayakan melalui jalur-jalur politik itu, real begitu. Sehingga dan kita melihat bahwa tidak semua politisi itu sebenarnya orang yang dalam tanda kutip memenuhi kualifikasi untuk menjadi wakil kita semua gitu. Jadi mereka yang mekar hari ini itu kan tidak ditanam kemarin sore. Mereka yang layak dipilih itu justru hari ini bersembunyi gitu. Karena merasa begitu beratnya beban menjadi wakil rakyat. Nah ini saya kira kita tidak bisa melihat itu dan menyelesaikan itu secara instan juga, misalnya dengan aturan, dengan fatwa. Itu tidak bisa, karena akar persoalannya itu adalah pada kondisi umum ekonomi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu saya kira ini butuh kerja panjang menurut saya untuk bisa berpolitik secara akal sehat, ya, berpolitik secara lebih logis. Ini saya kira butuh waktu yang panjang. Nah, hal yang serupa sebenarnya juga yang ditanyakan Mbak Vida tadi terkait dengan politik identitas. Ini saya kira misinya sama. Ini cara paling mudah, gitu kan, untuk mendapatkan dukungan itu ya dengan cara membuat militansi komunitas yang dengan identitas tertentu. Ini tidak hanya identitas agama, identitas apa saja. Kalau dalam konteks politik identitas agama, ini sebenarnya memang hampir semua agama dulu sebelum terbentuk apa yang namanya nation state, negara bangsa, itu kan memang yang ada negara agama. Semua, ya, negara Hindu, negara Kristen, negara Katolik, negara Islam, dulu memang begitu. Jadi negara bangsa ini kan baru berapa tahun? Saya kira kalau untuk konteks Indonesia belum 100 tahun, belum 1 abad itu. Sehingga memori tentang identitas ini masih begitu kuat. Sebenarnya kalau menurut saya tidak apa-apa berangkat dari satu identitas, tetapi ketika dia sudah berjalan, dia mestinya harus bisa melampaui identitasnya, bahwa kita sekarang hidup dalam sebuah negara bangsa.
yang tidak lagi ya identitasnya ya bangsa Indonesia, bukan lagi identitas suku, identitas agama, identitas kelompok, macam-macam. Nah, ini memang membutuhkan politisi-politisi yang lahir dalam gemblengan yang cukup lama. Dan ini sebenarnya partai politik yang mestinya punya, saya kadang-kadang itu berpikir begini, Bapak-bapak. Politik ini yang diperjuangkan kan sebenarnya satu kekuasaan untuk kemakmuran rakyat, kan begitu ya. Tetapi kenapa partai politik ini tidak mencoba untuk mengkader kader-kader politik ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Justru kalau kita lihat hari ini partai politik kekurangan kader untuk memperjuangkan aspirasi dan visi misi partai politik itu sendiri, sehingga lagi-lagi kembali jatuh kepada persoalan identitas tadi itu Mbak Vida. Nah ini lagi-lagi saya kira butuh penyadaran panjang dari seperti sebenarnya kan pemerintah kayak lurah, camat, bupati, gubernur dan ini kan pembina bagi pendidikan politik bangsa ini kan. Kalau yang dicontohkan itu adalah politik-politik yang seperti itu, yo wes kita mungkin butuh ini jamaah Kopdariyah ini saya kira butuh dikembangkan. Jangan-jangan jamaah Kopdariyah sudah terkooptasi untuk persoalan-persoalan seperti itu ya. Artinya sama saja kan jatuh pada lubang yang sama juga ternyata misalnya. Nah ini kan sulit juga untuk Mas Adang ya. Kalau itu yang terjadi. Saya sebenarnya berharap kepada anak muda. Anak muda itu biasanya masih punya idealisme, belum pragmatis itu. Ini naluri dasarnya itu. Ya. Kayak Mas Khalil ini kan idealismenya masih remang-remang gitu kira-kira kan gitu. Bukan remang. Raceto itu. Kadang muda, kadang tua, tergantung situasi. Lah, ini kalau anak-anak muda ini misalnya di sekolah, diajari, karena politik ini kalau saya ingat kata-kata Gus Dur ya, sekarang yang menentukan arah kebijakan bangsa adalah partai politik, bukan ormas. Jadi sejak lahirnya negara bangsa ini, dulu era-era ormas itu kan awal-awal abad 20 ya, muncul organisasi macam-macam. Dulu memang begitu karena di era penjajahan, tetapi di era pasca Indonesia merdeka, ini partai politik sebenarnya yang menentukan kebijakan negara ini. Lah, ketika politik ini atau partai politik di Indonesia ini tidak menjadi perhatian kita semua untuk diperbaiki, untuk disempurnakan terus-menerus, apalagi ada banyak yang melihat politik itu sudah jelek, alergi dan sebagainya, lalu justru menghindari politik termasuk para agamawan. Saya kira ini perlu punya konsentrasi kepada politik dalam konteks high politik itu tadi. Monggo Sugeng rawuh niki Katep Am, pengurus besar yang saya kira masih punya idealisme dan kewarasan politik. Monggo Kiai. Jadi politik identitas ini memang harus pelan-pelan dikikis dalam konteks negara bangsa ini. Identitas kita ya bangsa Indonesia, mestinya seperti itu. Tetapi untuk mengarah ke sana, ini komunitas-komunitas, identitas kecil ini harus dididik untuk melampaui identitasnya. Orang tidak bisa kok sebenarnya menghilangkan identitasnya sendiri, itu tidak bisa. Nyun sewu. Apapun itu tidak bisa. Dalam konteks politik kebangsaan, politik dalam konteks keindonesiaan, itu kita harus belajar untuk melampaui identitas primordialnya sendiri itu menuju kepada identitas yang lebih menyatukan, identitas yang lebih besar lagi, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana ya, betul.
Iya, mungkin perlu ada aturan begini, Mas Adang. Para politisi ini diruqyah dulu. Jadi biar apa itu setan-setannya itu pergi gitu. Lah, ruqyahnya bukan dalam konteks ruqyah, tapi bagaimana meruqyah? Ini kalau nggak diruqyah, ini setannya nggak pergi. Iya. Tapi tentu ruqyah yang lebih rasional. Ini saya kira para budayawan ini perlu melakukan kritik itu melalui misalnya pentas-pentas ruqyah kayak gitu. Saya kira Mas sinten asmane? Abdon. Mas Abdon. Mas Abdon. Ini coba itu saya kira ini menjadi ide ya untuk bagaimana melakukan sebelum ini terjadi. Ini kan masih hangat ini kalau jenengan buat pemintasan tentang ruqyah calon pemimpin bangsa. Kapan itu diacarake ya? Ini saya kira bagus ini. Tapi Temanya jangan kalau ketika pemintasan tentang itu tadi ruqyah itu nanti dilaksanakan ternyata minta bantuan partai politik juga. Ini kan sama saja kalau begini kan. Ini jadi kan kayak apa ini lingkaran setan kan kayak benang ruwet kalau itu yang terjadi. Saya kira monggo kita berkumpul di sini ini kan dalam rangka pelan-pelan mengurai benang kusut itu agar bagaimana jalannya politik Indonesia ini lebih bermartabat, lebih memberikan satu kewibawaan bagi kita semua. Saya kira begitu Mas Adang. Matur nuwun. Matur nuwun Dr. Tontowi. Bapak Ibu semua, ini karena begini.